Halo, gimana Mbak? Ya, ya Mas. Halo, Halo. piye piye Ya, gimana? iya itu gimana ya Mas kalau misal apa baru kalau mau ganti masukan lagi kayak gitu bisa turun nggak bisa kira-kira. Jadi zaman sudah pernah finish kan 2 kali kan 4 tahun. Iya. Finish 2 kali 4 tahun terus masuk majikan baru 4 bulan wis gak betah. Iya. Apa ya, serba di komplain terus masalah masalah kayak kemarin lah ya, ya mungkin karena taruh apa gimana ya, cuman kan ini minta solusi dulu ya Mas ya. Nggak apa-apa, Kayak cerita aja. kayak kayak kemarin itu kan saya masak gitu kan, buka Hmm, saus itu memang masih baru belum dibuka. Nah itu saya nggak izin sama majikan mau buka itu. Nah terus saya tuh jadi apa, setelah itu dianggap kayak maling katanya kayak gitu, karena udah buka tanpa izin katanya kayak gitu. Nah terus? banyak mungkin hal sepele ya mungkin ya, tapi kan nggak segitunya lah saya 4 tahun kan biasanya masih kan nggak yang kayak gitu banget lah, banyak orang, 9 orang mas. Nah terus kayak gitu, kita di sini, aku di sini kan jadinya jaga bayi, tapi ternyata bayinya ada yang jaga gitu, nenek dari yang perempuan datang terus kan. Nah jadi apa, terus cara kerjanya pun kayaknya apa ya, terlalu banget lah, over banget orangnya higienis kayak gitu. Cuman buat buat aku sih kayaknya terlalu over banget lah Mas. Berarti sebelumnya majikan sampean lebih enak. Iya, orang banyak, orang 9, kalau makan malam orang 15 yang datang, tapi nggak banyak ini gitu. Oh, ini sedikit, nggak banyak, tapi maafan. Hmm, Hmm. kayak gitu Mas. Suami istri Orang apa? Ada anak atau piye? Anak mbah? bayi Kenapa? bayi baru bayi baru lahir. Oh, bayi baru lahir. Berarti atau mungkin dia baru ngambil pembantu kali, Mbak? Iya betul. Jadi biasanya sih seperti itu. Agak cerewet begini begitu. Menurut sampean, eh sampean wis mentok ya, wis gak bisa digesek-gesek untuk lebih sabar dulu atau melihat keadaan lagi 2 bulan lagi atau gimana wis mentok. Ya kalau mamanya masih disuruh sabar sih ya mungkin masih bisa ya Mas. Kan kita diskusi Tapi ini kan, kita ngobrol kan, ini kan. ya maksudnya saya cerita, jadi masih maksudnya ada yang mau dengerin saya gitu loh. Iya 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 nggak Terus apa-apa. nanti mau solusinya tuh gimana, baiknya gimana kan kayak gitu. Ya, makanya kan kita diskusi, kita ngobrol di mana eh, jalan terbaik kembali lagi ke sampean. Jadi kalau oke lah, berarti masih 50-50 ya. Setidaknya kalau apa pandangannya seperti apa masih bisa dipertimbangkan ya. Jadi saya mau ngasih gambaran begini, Mbak. Jadi pada saat kita itu break, ya kan, Hongkong ini udah mengembalikan peraturan ke awal yang dulu. Jadi sebelum corona dulu kan orang masih bisa ya kan. Nah itu yang dibilangnya job hopping, pindah-pindah. Tapi setelah corona semakin mereda, kondisi tidak terlalu strict, otomatis dikembalikan lagi seperti yang zaman dulu. Jadi
anak-anak yang break atau terminate atau putus kontrak atau interminate. Nah, sekali lagi nih, ada break, ada interminate, ada terminate. Kalau terminate itu putus kontrak. Itu putus kontrak. Nah, putus kontrak ada 2 macam, interminate dan break. Notice, one more notice itu break yang anak-anak bilang. Nah, kemungkinannya begini, Mbak. Kalau sampean break, kemudian sampean cari majikan lagi, memprosesnya bisa. Tapi persoalannya, apakah ada majikan yang mampu memperjuangkan sampean untuk tidak harus pulang? Persoalannya itu di situ. Jadi kalau kayak gitu kan pasti ngomongnya sama agent. Nah, agent kan pasti akan tahu kondisi majikannya kayak apa yang misalnya nanti mau ngejeng sampean. Ya lah, Mbak, pasrah. Nah, njaluk dongo, dan yang penting teman-teman itu gini loh, menerima konsekuensi sesuatu yang dia putuskan. Yang jadi repot itu dia mau memutuskan tapi nggak berani menerima resikonya. Itu kan repot. Jadi ibaratnya Kak, gini juga Mas. gimana? Ini kemarin itu kan saya kan di kontrak waktu sebelum tanda tangan itu nggak ada omongan untuk pindah rumah. Nah, setelah saya masuk di rumah majikan 3 bulan, terus mereka pindah rumah. Saya tempat tinggalnya sekarang sama kontrak kerjanya itu alamatnya beda. Udah tuh. Nah, udah gitu apa tadi mau apa ya, lupa. Gimana? Gak krungu walon suaranya. Gimana? Mau ngomong lagi loh Pak. Iya, maksudnya kemarin itu kan nggak ada perjanjian untuk pindah rumah waktu sebelum tanda tangan. Nah, udah 3 bulan saya kerja sama mereka, terus mereka bilang pindah rumah kayak gitu. Jadi kalau dari agent kan nggak tahu mana Mas. Tahunya saya tinggal di alamat apa begitu. Halo? Ya. Jadi kalau pindah rumah sebenarnya sama tinggal minta pindahan alamat kontrakku, laporan ke agent untuk memindahkan rumah. Sebenarnya gitu saja. Oh iya benar, nah, dia bilang kayak gitu. Kalau dia nggak mau pindah rumah ya sudah, kan artinya sampean melanggar aturan. Sampean mau ngejak gegeran dengan lebor, apa sampean mau ngomong baik-baik atau sampean ngebreak. Jadi aku ngejak supaya api halus negosiasi iso, ngejak tukaran yo monggo gitu. Yang penting kan sampean posisi tidak bersalah dan sampean sudah ngomong meminta majikan untuk merubah alamat yang ada di kontrak. Kemarin ada yang kayak gitu juga. Jadi seorang teman kayak sampean gitu, pertama pindah rumah 1, dia oke fine, dia nggak rubah. Terus nah ini mau dipindah lagi rumah berikutnya, rumahnya bubu, sedangkan di rumah yang dia tempati sekarang mau ada anak PL datang. Nah dia kan nggak terima, jadi kamarnya dia mau dipindah ke sana. Nah aku bilang suruh pindah, selama mau dipindah maka kamu boleh kerja ke sana, tapi sebelum itu dipindah jangan mau pergi gitu loh. Kalau dia maksa nggak mau, artinya ya sudah break aja dengan alasan mau dipindah sana tapi alamatnya dari yang awal tidak dipindah. Saya cuma ngomong cari bukti, sampean inbox apa WhatsApp atau voice suruh mindah gitu loh. Dan nggak ada jawabannya, ibaratnya kalau I change the letter, katanya saya pindah secepatnya ibaratnya. Nah kalau selama belum ada surat pindahnya jangan mau dipindahkan kerja ke sana, pindah dulu baru kita ke sana. Nah kemarin habis itu sudah sampai detik ini dia nggak nelpon lagi, jadi nggak ada masalah. Intinya kayak gitu, kalau sampean bilang sama dia ya suruh pindah, selama dia pindah mau ya sudah, kalau enggak iki kudu piye, aku iki melanggar aturan iki. Dan rekaman itu sampean harus ada ketika ngobrol sama dia. Dia orang imigrasi, harusnya dia tahu.
Jadi tidak ada garansi dan tidak ada jaminan dan tidak ada apa namanya, ketika dia imigrasi bahkan dia presiden pun Hong Kong kalau salah Mbak. Jadi sampean nggak perlu khawatir kalau sampean benar. Yang penting sampean punya bukti ketika sampean tidak salah. Masalahnya cuma di situ. Iya, iya, Mas. Nah, sekarang piye menurut sampean? Wis duwe gambaran apa ada yang ganjel lagi? Ya udah lumayan sih, Mas. Kan apa udah ada masukan dari yang lebih tahu kayak gitu kan, daripada saya cerita ke temen juga belum tentu tahu gitu kan solusi gimana gitu. Jadi saya juga tadi kan dapat Facebooknya itu kan dari teman saya. Coba kan tadi kan saya kan sedikit cerita gitu, aku nggak betah di sini ini. Coba apa ikut di ini bla 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 gitu. Siap. Terus aku lihat ada nomor gitu, langsung aku cari gitu kan. Kayak gitu kan. Karena peraturan di Hong Kong kalau sampean break 99% itu harusnya pulang. 99% itu harusnya pulang. Nah, untuk visa tinggal, untuk nunggu visa di Hong Kong itu kemungkinan cuma di 1%. Itu pun ketika majikan mau memberikan rekomendasi atau memperjuangkan sampean mengirimkan surat ke imigrasi. Aku butuh CC iki, aku gelem ambek CC iki, aku minta kira-kira bisa nggak anak ini nggak usah pulang. Nah, kayak gitu. Itu majikan yang baru. Jadi kemungkinannya hanya ada di situ. Tetapi pertanyaan berikutnya lagi yang akan muncul. Ada nggak staff agent yang mau memperjuangkan sampean untuk mempresentasikan sampean ke majikan? Itu loh. Yang menjadi persoalan itu kan di situ tuh kan. Karena nggak semua agent mau juga. Ada yang ya sudah pulang dulu, habis pulang proses lagi, ya otomatis kan balik dari ibaratnya overseas, dari luar pulau, luar negara. Nah, begitu balik lagi, pertanyaannya lagi bahwa ada 7 hari Mbak karantina. Otomatis uang yang akan dikeluarkan oleh majikan kan lebih lagi. Nah, jadi itu pertimbangan ketika sampean break. Kemungkinan terburuk. Tapi kembali lagi saya juga tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang break itu visanya bisa turun. Nah, gitu loh. Mensiasatnya itu di situ. Jadi itu yang butuh didiskusikan. Sampean sudah punya prestasi. 2 kali kontrak, yang ketiga mungkin sampean difiniskan karena alasan salah satu sampean difiniskan kan nggak kuat bayariku, berarti financial problem. Itu bukan masalah sampean. Karena ada 3 alasan break yang diterima untuk bisa bikin proses lagi. Yang pertama adalah majikan meninggal dan tidak dibutuhkan lagi. Kemudian relokasi. Nah, relokasi ini kan misalnya pindah negara. Nah, itu sampean dihitung finish. Dan yang terakhir tadi financial problem. Itu yang disebut difiniskan. Jadi 3 hal itu kalau menjadi alasan, maka sampean bisa untuk proses lagi. Ya buktinya kan yang kemarin kan majikan nggak kuat bayar, terus sampean difiniskan, sampean proses masuk kan sekarang. Halo? Iya. Iya kan. Tapi kan kalau yang ini nanti kan bersamaan yang break kan gitu. Jadi di situ perhitungannya. Butuh diskusi dengan agent, butuh diskusi staff agent, kemungkinannya gitu loh. Jadi seperti itu, yang kalau sampean sudah ready dengan posisi seperti itu, pulang dulu, relax dulu, karena memang banyak teman-teman juga yang kadang-kadang finish karena kemarin COVID kan nggak bisa pulang, nggak bisa cuti, akhirnya ya udah tak putusin finish dulu, terus pulang di Indonesia, nanti cari majikan di Indonesia. Ada juga yang mau proses di mana aku cari majikan dulu, nanti terus tanda tangan, aku pulang, bisa turun, saya berangkat. Bagi saya kalau kondisi normal tidak ada karantina seminggu, majikan masih oke. Tapi karena ada seminggu karantina itu kan dibayarin sama majikan. Di situ kadang yang menjadi ganjalan majikan itu nggak mau ngambil yang overseas, yang dari Indonesia.
Wis, sampean piye saiki? Kita diskusi. Oh, betul. Heeh. Dan ya itulah makanya saya juga kan ya wanti-wanti juga kalau Heeh. terus yang apa majikan saya yang sekarang itu kan Suarane kok walon, Mbak? Apa anjene enek bayi? Jadi gak iso ngomong banter. enggak, soalnya kamarnya sebelahan sama majikan mas. Oh iya. Aku enggak tak cuwidekno kupingku soalnya. Terus ya. Masalahnya kan majikannya sekarang itu kan orang imigrasi mas, Kenapa? orang imigrasi. Orang Majikan imigrasi. iya kerja di imigrasi. Enggak ada masalah, Mbak. Gini. Jadi sudah, sampean mau ngomong lagi enggak? Bingung banget aku. Kenapa? Bingung. Oh, gak usah bingung, Mbak. Jadi nek sampean orang muslim itu pasti, karena di balik kebuntuan itu sebenarnya ada jalan. Jadi salah satu sampean dikasih petunjuk bingung lah, sampean curhat cerita iki. Artinya kan sampean sebenarnya masih dikasih petunjuk. Nah, sampean cari petunjuk lagi yang lebih levelnya lebih tinggi lagi ibaratnya. Nek sampean masih menginginkan dengan ngobrol dengan manusia ini bisa jadi kan sebagai bentuk perantara menjelaskan kebingungan sampean. Tapi kalau masih bingung lagi ya